kali kelarutan. Serius ya, sekarang baru ada 66 nih dari 70 berapa? 74. Sisanya berarti saya anggap tidak hadir ya. Yang pertama, kita bahas kelarutan dan hasil Bu. kelarutan. Kenapa? Ya. Boleh bertanya nggak, Bu? Tentang boleh. Yang ukuran pH itu, Bu. Kalau misalnya dari awal perhitungan dia dibuat ke mol bukan ke milimol, bisa nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau mol saja semuanya harus mol, serempak. Kalau milimol semua harus milimol, karena di sistem coret dia. Molar pun nggak apa-apa. Kalau molar semua harus molar. Kenapa? Ya, Bu. Dan ketika perhitungan syaratnya itu jadi nggak usah dirubah lagi berarti, Bu? Syarat tetap harus molar. Makanya di situ syaratnya saya tulisnya 0,1. Kalau masuk ke perhitungan KA boleh mol, boleh milimol, boleh Ya, molar. Bu, Tapi kalau dalam syarat harus molar ya. Sudah? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, kita mulai ya. Sekarang sebelum belajar tentang hasil kali kelarutan, kita harus belajar dulu apa itu kelarutan. Kelarutan apa katanya? Untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Namanya juga larutan, berarti ada zat terlarut, ada zat pelarut. Berarti jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut, dia dinamakan kelarutan. Satuan kelarutan itu sama kayak molaritas. Jadi mol per liter. Dalam hal ini kelarutan sama dengan kemolaran dalam larutan jenuhnya. Contohnya misalkan, kelarutan AgCl dalam air sebesar 10⁻⁻⁵ mol per liter. Artinya apa? AgCl yang dapat larut dalam pelarut air 1 liter adalah sebanyak 10⁻⁵ mol. Dari 10⁻⁵ mol ini kita bisa ubah dia menjadi gram kan ya? N sama dengan M per MR. Berarti kalau M sama dengan N dikali MR. Tinggal dikali aja 10⁻⁵-nya dikali MR-nya. Nanti kita bisa tahu dia larutnya berapa gram dalam 1 liter tersebut. Tapi ketika nanti latihan pengerjaan, maka satuan untuk kelarutan itu sama dengan molar, yaitu mol per liter. Contohnya, ini contoh soalnya, sebanyak 4,35 mg, itu apa? Nama senyawanya. Ada yang bisa jawab satu orang? Ag2CrO4. Ada yang bisa menamakan senyawa Ag2CrO4? Halo? Adrian atau Adrian, Ag2CrO4 namanya apa? Perakromat, Bu. Perakromat. Benar salah yang lain? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Jawabannya salah ya. Salah, Bu. Oksid Ag2CrO4, jadi perak 2 kromat. Kan ada muatannya Ag2, berarti 2 Ag plus, berarti perak 1 kromat. Kalau kalian ionisasikan kan Ag2, silakan matikan yang lain mic-nya. Halo? Mic-nya tolong. Jadi kalau misalkan ada Ag2CrO4, berarti dia diionisasikan menjadi 2 Ag plus ya, plus CrO4 2-. Jadi
jangan ditulisnya hanya perak kromat, tapi perak 1 kromat. Muatannya, kalau logamnya transisi kayak Ag, muatannya itu harus disebutkan. Jadi perak 1 kromat. Bisa ya? Sebanyak 4,35 mg perak 1 kromat dapat larut dalam 100 ml air. Nyatakan kelarutannya tersebut dalam mol per liter. Jelas. Kalau mol per liter, si massa Ag2CR4 kalian buat menjadi molnya dulu. Caranya gimana? Massa dibagi MR ya, di situ jelas ya. Tinggal dibagi MR-nya, dapat molnya adalah 1,31 kali 10 pangkat minus 5. Volumenya harus diubah jadi liter. 100 ml diubah jadi liter adalah 0,1. Berarti kelarutannya mol per liter. Molnya dapat, liternya adalah 0,1. Jadi jawabannya adalah 1,31 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Bisa ya? Kalau ditanyakan berapa kelarutan suatu senyawa tertentu, bisa ya? Karena dia satuannya hanyalah mol per liter. Masih gampang di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan soal kelarutan? Aman? Aman Bu, tidak ada yang ditanyakan. Aman Bu. Bu, masih paham. Oke, PPT-nya bisa dibuka di WhatsApp grup ya, saya udah kirim. Ya Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Masuk ke Ya, Bu. masuk ke selanjutnya tentang tetapan hasil kali kelarutan. Dalam suatu larutan jenuh, suatu elektrolit yang sukar larut terdapat kesetimbangan katanya antara zat padatnya dengan yang tidak larut dan ion-ion zat itu yang larut. Sebagai contoh di situ adalah perak klorida, AgCl solid. AgCl solid diionisasikan oleh kalian menjadi Ag plus aquos plus Cl min aquos. Berarti nanti ada kesetimbangan antara si padat tersebut dengan si aquos kation dan anionnya yang bisa larut dalam air. Kalau kayak gini berarti dia punya suatu kesetimbangan karena hanya sedikit sekali yang dapat larut. Kalau ada kesetimbangan jangan lupakan. Kalau kesetimbangan kimia rumusnya kita apa? K biasa ya atau Kc kadang ya. Kalau kesetimbangan asam basa tergantung. Kalau asam lemah berarti Ka. Kalau basa lemah kesetimbangannya berarti Kb. Tapi kalau untuk bab kali ini kelarutan berarti kesetimbangannya namanya adalah K besar, S kecil, P kecil. Tetapan hasil kali kelarutan ini ya. Katanya semakin kecil nilai Ksp berarti garam tersebut semakin sulit larut. Kebalikannya berarti semakin besar nilai Ksp, garam tersebut semakin mudah larut. Bisa ya? Berarti rumus Ksp dari AgCl ini siapa yang tidak masuk ke dalam kesetimbangan? AgCl. AgCl, Bu. AgCl, karena dia fasanya Solid. Solid. Ya, jadi rumus KSP-nya gimana? KSP Ag Konsentrasi Ag plus plus Cl. kali konsentrasi Cl min. Oke, jadi bisa semua ya. Kebetulan di sini koefisiennya semua adalah 1 ya. Jadi pangkatnya pun 1 semua. Ya. Tapi berbeda kalau misalkan yang kayak tadi Ag2CrO4. Berarti ada 2 Ag+, berarti pangkat si Ag plusnya nanti pangkat 2. Hati-hati, di sini kuncinya adalah pengionan. Kalau kalian tidak bisa mengionkan, berarti kalian tidak bisa menurunkan rumus Ksp. Tapi kalau kalian bisa mengionkan, berarti kalian tidak kesulitan dalam menurunkan rumus Ksp. Kalau rumus Ksp-nya udah benar, ionnya udah benar, Ksp-nya udah benar, pasti ke bawahnya benar. Asal perhitungannya benar. Sampai sini selesai. Nah ini adalah rumus umumnya ya. Jadi ada garam, garamnya di situ M, X, A, Y.
berarti dia sukar sulit ini garamnya ya. Kalau kalian ionkan, ingat, sekali silang berarti M-nya muatannya adalah Y plus sebanyak X. Taruh di depan koefisien. A-nya muatannya adalah X min sebanyak Y. Jadi kalau diionkan garamnya, MXAY solid, panahnya bolak-balik ya, itu salah harusnya. Panahnya bolak-balik, kemudian kalian mendapatkan ionnya adalah X, M, pangkat Y plus muatan itu ya, aqueous, plus Y, A, X, min, aqueous. Jadi si MY plus bertindak sebagai kation, sebanyak X, si AX min bertindak sebagai anion sebanyak Y. Maka turunan rumus KSP-nya adalah konsentrasi dari MY plus pangkat X dikali konsentrasi AX min pangkat Y. Saya, kalau tadi kan koefisiennya satu-satu semua gampang. Kalau ini ya tinggal penurunan dari garamnya saja. Bisa? Bu, saya masih bingung yang untuk rumus ini, Bu. Yang ada di layar ini kayak mana, Bu? Saya masih bingung, Kan belum paham. Ini garamnya aja. Ceritanya tadi kan AgCl ya. Ya. M-nya itu sebagai Ag-nya. Ya. Cl-nya itu A-nya. A. Muatannya itu kan Maaf, Bu, XY-nya itu itu sama-sama satu ya. Iya. Iya, berarti tulisnya AgCl biasa. Tapi gimana kalau misalkan ada senyawa yang Ag2CrO4 misalkan. Kalau diionkan kan AgCl hanya Ag plus Cl min ya. Makanya XY-nya kan satu ya. Iya. Pangkatnya pun XY-nya jadi satu ya. Iya. My plusnya itu kan Ag plus. Cl min-nya itu adalah AX min. Tapi kalau saya punya senyawa nih, perhatikan ya, siapa ini Anissa ya? Iya, Bu. Kalau saya punya soal Ag2CrO4, silakan. Diionkan jadi apa? Ag2CrO4. Jadinya Ag2 plus. Bukan 2Ag. 2Ag. 4 plus. 2Ag 2 plus. Satu orang. Siapa? Silakan. Satu orang. Jangan rebutan. Wilda. Wilda dimatiin teleponnya. 2Ag 2 mix ditambah muatannya jangan lupa ya. 2Ag plus aqueous plus CrO4 min aqueous. Jadi KSP-nya rumusnya adalah Ag plus pangkat 2 dikalikan CrO4 minus pangkat 1. Saya satu orang lagi latihan. Arya. Gimana kalau garamnya MgOH 2 kali? H 2 kali. Arya Dwi Cahaya. Ada di Cahaya. Arya, silakan Arya, nyalakan mic-nya. Saya aja lah, Bu. Tunggu Arya dulu. Yuk Arya. Tadi apa Bu senyawanya, Bu? MgOH 2 kali. 2 kali, Bu. Magnesium hidroksida, MgOH 2 kali. Yuk Arya bisa? Ayo yang bisa lah, silahkan saya buka. Ya, Bu. Yuk Zaidan. Saya, Bu. Zaidan dulu nih. Mg2 plus aqueous plus OH min aqueous. Ulangi. MgOH 2 solid, MG2 panah bolak-balik gitu. Oh ya. Ulangi dari MgOH 2. MgOH 2 2 kali solid, panah bolak-balik. Mg2 plus aqueous plus 2 OH min aqueous. Rumus KSP-nya gimana? Mg2. KSP-nya Zaidan. ya. KSP-nya Mg
konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Yes. Bisa ya semua ngikutin? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu, bisa. Oke. Katanya sebenarnya, silahkan dimatikan mic-nya yang lain. Sebenarnya anggapan bahwa senyawa ion tertentu tidak dapat larut sebenarnya dalam air itu kurang tepat ya. Faktanya bahwa senyawa ion tampak tidak larut sebetulnya larut dalam air, hanya saja jumlahnya yang amat sedikit atau kurang dari 0,1 gram per 100 gram air. Jadi kalau di kimia tidak ada yang tidak ada senyawa ion yang tidak dapat larut, melainkan dia dapat larut walaupun jumlahnya hanya sangat kecil. Makanya nilai KSP itu yang kalian dapatkan kan, misalkan angka depannya 1,1 kali 10 pangkat minus 29 mol per liter. Artinya hanya sebanyak 1,1 kali 10 pangkat minus 29 yang dapat larut dalam 1 liter. Ngerti ya? Ini contohnya. Kita tadi udah latihan AgCl berkali-kali. MgF2, magnesium fluorida. Kalau diionkan, panak bulah balik, jadi apa? Mg2 plus aquos plus 2F- ya. Jadi KSP-nya adalah konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi F- pangkat 2. Ag2CO3 pun sama, Ca3PO4 2 kali pun sama. Jangan lupa ya, mengionkannya harus banyak latihan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sampai yang kalsium fosfat? Bisa ya nuruninnya? Bisa? Bisa, Bu. Saya lanjut lagi ya. Oke. Kalau di kesetimbangan kimia, kita punya nilai kalau Q kurang dari K, gitu kan ya? Maka dia kesetimbangannya ke arah kanan. Kalau Q lebih besar dari K, maka kesetimbangannya geser ke kiri. Kalau Q sama dengan K, maka sistem sudah setimbang. Sama halnya kayak di kelarutan juga. Kita punya nilai QSP atau Q aja boleh, kita punya nilai KSP. Kalau KSP, konsentrasi yang dipakai adalah konsentrasi saat setimbang, sama kayak KC. Tapi kalau Q, konsentrasi yang dipakai adalah pada saat mula-mula. Rumusnya sama, hanya konsentrasi yang dipakainya saja yang berbeda. Kalau Q mula-mula, kalau KSP adalah saat setimbang. Katanya, kalau Q kurang dari KSP, larutannya tak jenuh, artinya tidak ada endapan. Kalau Q sama dengan KSP, larutannya jenuh. Kalau Q lebih dari KSP, larutannya lewat jenuh, berarti akan ada endapan yang terbentuk. Bisa bedakan ya, ketiganya ya. Ini ada tabel berbagai nilai KSP nih, lihat dari aluminium hidroksida sampai zinc sulfida, CNS. Angkanya lihat ada yang 3,0 kali 10 pangkat minus 23. Jadi dia tetap bisa larut walaupun jumlahnya hanya sedikit. Nilai KSP ini bergantung pada suhu. KSP yang kalian lihat di tabel ini pada senyawa tertentu hanya pada suhu 25 derajat Celcius. Kalau suhunya berubah lagi, jelas KSP-nya akan berubah. Ini contohnya, ini penjelasan aja yang tadi, timbal, namanya apa? PbCrO4, ada yang bisa? Siapa lagi yang mau saya tunjuk? Timbal 2 kromat bukan, Bu? Timbal 2 kromat. Yes, benar. Timbal 2 kromat, karena timbal punya muatan plus 2. Makanya dia disebutnya timbal 2 kromat. 2-nya itu tulis pakai angka Romawi ya. Jadi kalau kalian sudah ionkan, PbCrO4 solid panah bulak-balik menjadi Pb2 plus aquos plus CrO4 2- aquos.
Berarti KSP-nya tinggal kalikan saja yang aqueous konsentrasi Pb2 plus aqueous dikali konsentrasi CR4 2- aqueous. Kalau KSP adalah nama lain dari hasil kali kelarutan atau tetapan hasil kali kelarutan. Kalau QSP atau Ki aja, di sini hasil kali ion. Ini rumus umumnya sama ya. Mau QSP mau KSP itu sama-sama. Yang aqueous saja yang hanya masuk dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Kalau Ki tadi mula-mula, kalau K itu setimbang. Ini aturan khusus untuk logam sulfida. Jadi kayak tadi, kayak AgCl, dia langsung aja jadi Ag plus Cl min. Berarti KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. Berbeda dengan yang ada sulfidanya, ZNS atau arsen 3 sulfida. Yang ada SS-nya, yang ada sulfid-sulfidnya, dia tidak bisa langsung jadi S minusnya atau S2 minusnya. Melainkan di sini, kalau kalian punya di sini lihat, contohnya di layar, mangan 2 sulfida. Mangan 2 sulfida itu rumusnya adalah MnS, solid. Kesetimbangannya jadi apa? Mn2 plus aqueous plus S2 min aqueous. Kalau kalian seperti AgCl tadi, nulis KSP-nya pasti langsung konsentrasi Mn2 plus dikali konsentrasi S2 min ya. Salah. Khusus untuk sulfida, si S-nya, makanya di situ ada lihat, ada yang reaksi kedua. S2 min aqueous harus dilarutkan dulu jadi dengan H2O menjadi HS minus plus OH minus. Makanya nanti rumusnya kalau ada sulfida-sulfidanya, kationnya aman, sulfidanya berubah jadi HS min plus OH min. Makanya rumus KSP-nya dari mangan 2 sulfida bukan Mn2 plus kali S2 min, melainkan Mn2 plus dikali HS min dikali OH min. Pokoknya ada sulfida-sulfidanya, kalian harus larutkan dulu dalam air. Tidak bisa langsung diturunkan untuk nyari KSP sulfida. Mengerti? Berarti itu sudah Berarti, pasti, Bu. Kalau yang ada sulfidanya harus dilarutkan dengan air dulu. Iya, harus dilarutkan dalam air, dapat HS min, dapat OH min. Kebetulan di situ koefisiensi sulfidanya 1 ya. Makanya semua 1. Kalau koefisien sulfidanya 2, ya kalian latihan aja. Kemungkinan semua 2. Kalau koefisien sulfidanya 3, kemungkinan semua 3 koefisiennya. Makanya nanti pangkatnya berbeda. Kalau di sini kan 1, makanya pangkat HS minnya 1, pangkat OH minnya 1. Tapi berbeda kalau senyawanya arsen 3 sulfid. Berarti arsen 3 sulfid apa? 3 AS 2 plus 2 arsen 3 sulfid. Berarti 2 AS3 plus ditambah 3 S2 min. Nah, karena ada 3 S2 min, makanya si HS sama si OH minnya nanti enggak pangkat 1, enggak koefisiennya 1. Tergantung dari sulfidanya ya, koefisiennya berapa. Bisa? Bu, mau nanya, Bu. Itu yang reaksi es dengan airnya reaksinya bolak-balik atau satu arah aja, Bu? Satu arah, jangan. Oke, makasih, Bu. Sama kayak layar gitu nanti. Jawaban akhirnya juga sama kayak di layar kayak gitu. Bisa? Bisa, Bu. Lanjut? Lanjut, Nanti Bu. ada latihannya kok. Bu. Nah, tuliskan hasil kali kelarutan dari. Hasil kali kelarutan berarti yang ditanya apa? KSP. KSP dari si A sampai si D. Nah, yang D ada sulfida. Silakan kalian dikerjakan. 5 menit aja ya, saya kasih waktu. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Silakan dikerjakan.
Bisa. Lagi dicoba, Bu. Baru dicoba, Bu. Oke. Coba, Bu. Saya kira udah cukup lah ya. Kita bahas bareng-bareng aja. Ya, Bu, saya masih bingung sulfida itu. Ini kelihatan jawaban saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kita bahas dari yang pertama. Sip. Kita bahas dari yang pertama ya. Kalsium sulfat. Baik, Bu. Ya, silakan dimatikan mic-nya. Kalsium sulfat berarti molekulnya adalah CaSO4. Solid. Kalau diionkan jadi Ca2 plus aquos plus SO4 2 min aquos. Berarti KSP-nya konsentrasi dari Ca2 plus dikali konsentrasi dari SO4 2 min. Bisa ya semua ini? Bisa, Bu. Bisa, Bisa. Bisa, Bu, yang nomor Bu. Mantap. 1B. Ya, Bu. Yes. 1B. Kromium 3 karbonat. Kromium 3 berarti dia Cr3+. Karbonat CO3 2 min. Kali silang. Berarti senyawanya adalah Cr2 CO3 3 kali. Solid. Panah bolak-balik jadi 2 Cr3 plus aquos plus 3 CO3 2 min aquos. KSP-nya berarti konsentrasi dari Cr3 plus pangkat 2 dikali konsentrasi CO3 2 min pangkat 3. Bisa ya? Yang B? bisa, Bu. Sip. Magnesium hidroksida tadi kan udah ya. Nggak usah dibahas lagi. Yang terakhir, cek. Arsenik 3 sulfida. Berarti si arsennya, AS-nya 3, berarti dia pangkat 3 plus, muatannya AS3 plus. Sulfida itu golongan 6, makanya S2 min. Kali silang jadi AS2 S3 solid. Panah bolak-balik jadi 2 AS3 plus aquos plus 3 S2 min aquos. Ingat, ada ion sulfida. Langsung kalian kerjakan, kalau langsung berarti salah KSP-nya. Tapi S2 min ini harus dikalikan H2O. Biar dapat panah 1 itu ya harusnya ya. Biar dapat HS min dan OH min. Karena koefisien kitanya punyanya 3 S2 min, maka lihat keseimbangan atomnya kanan kiri harus sama, didapatkan yang seimbang semua adalah koefisiennya 3. Berarti ionisasi dari arsenik 3 sulfida, AS2
S3 solid panah bolak-balik jadi 2AS3 plus aquos plus 3HS min aquos plus 3OH min aquos. Makanya KSP-nya adalah konsentrasi AS3 plus pangkat 2 dikali konsentrasi HS min pangkat 3 dikali konsentrasi OH min pangkat 3. Bisa yang sulfida? Maaf Bu, Bisa, kurang Bu. ngerti. Bisa, Bu. Nggak Bisa, Bu. ngertinya di sebelah mana? Di yang arsenik 3 sulfida itu Bu. Tadi Di masih sebelah Bu, Sama Bu yang bagian D masih bingung Bu. Halo. Arsenik 3 sulfida itu berarti AS-nya 3 plus pangkatnya. Sulfida itu S2 min, makanya kalian kali silang. Kali silangnya dapat senyawanya adalah AS2S3. Ionkan oleh kalian, dapat 2S3 plus 3S2 min. 3S2 minnya tidak boleh langsung, harus ditambah H2O dulu. Tadi kan katanya kalau ketentuan logam sulfida kan harus menghasilkan HS min plus OH min. Makanya 3S2 min plus 3H2O jadi 3HS plus 3OH min. Itu harus dicari setimbang atomnya jumlahnya. Makanya jadi totalnya S2 S3 minnya jadi 2S3 plus 3HS min plus 3OH min. KSP-nya ya dapat. Kalau kalian tidak bisa itu hanya menurunkan, khusus sulfida Dok. iya benar, hanya sulfida saja yang kayak gitu, yang ada S2 min. Harus ditambahin H2O dulu. Selain Tapi kalau S yang tidak. selain S aman, semua langsung aja. Kenapa begitu Bu? SK diistimewain gitu Bu? Hanya S Karena sulfida logam doang kan? sulfida tidak bisa langsung dilarutkan. Ya, harus tidak stabil bentuknya S2 min itu. Makanya harus dilarutkan dulu dalam air membentuk HS dan OH min. Jadi itu kayak sistem substitusi ya, Bu? Substitusi sebelah mana ya tuh maksudnya? Yang 3S2 minnya kayak jadi diganti sama 3HS min sama Ya, 3OH min. yes, betul. Oh, oke, Bu. Ngerti yang lain? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Lanjut ya. Ibu. Oke. Ini lihat. Di layar ada, silakan mic-nya dimatikan sudah ya. Hubungan kelarutan atau S, solubility, dengan KSP. Ingat, kelarutan atau solubility rumusnya kayak molar ya, mol per liter. KSP itu tinggal turunin dari ionnya saja. Lihat dari AgCl. Diionkan dia dapat Ag plus Cl min ya. Solubility Ag plus C itu S. Karena satu koefisien ya, 1, 1, 1, maka Ag plus itu 1, S, Cl-nya pun S. Jadi KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min, konsentrasi Ag plusnya adalah S, konsentrasi Cl minnya adalah S, berarti KSP-nya adalah S kuadrat. Berarti S-nya adalah akar dari KSP. Bisa ya? BaSO4 sama seperti AgCl, konsentrasinya sama-sama S, sama-sama S. Lihat, yang beda ini dari nomor 3. Ag2CO3. Kalau diionkan oleh kalian, panah bolak-balik, jadi apa? 2 Ag plus CO3 2 min ya. Berarti kalau kita anggap Ag2CO3-nya S, maka 2 Ag plus adalah 2S. CO3 2 min adalah S. Ingat ya, nggak semuanya jadi S, karena Ag plusnya dikali 2 koefisiennya. Rumus KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CO3 2 min. Konsentrasi Ag plusnya tadi apa? 2S. Dipangkatkan 2 dikali S. 2S pangkat 2 adalah 4S kuadrat. Dikali S, berarti KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Bisa ya?
Lihat sampai yang terakhir, Ca3PO4 2 kali kalsium fosfat. Kalau kalian ionisasikan jadi apa? 3Ca2+ ditambah 2PO4 3-. Kalau Ca3PO4 2-nya adalah S, maka 3Ca2+-nya adalah 3S. Plus 2PO4 3-nya adalah 2S. Berarti KSP-nya rumusnya adalah konsentrasi Ca2+ pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3- pangkat 2. Ingat tadi Ca2+-nya adalah 3S. Berarti 3S dipangkatkan 3 dikali PO4 3-nya adalah 2S. 2S dipangkatkan 2. Makanya rumus KSP-nya jadi 108S pangkat 5. Jadi koefisien ini sangat menentukan kelarutan. Jadi kalau ada koefisiennya 3, ya dia kelarutannya harus kalikan 3 dulu sebelum dipangkatkan. Saya silahkan dipelajari mandiri. Bisa? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Lanjut dulu. Iya, Bu. Ini contohnya yang pertama. MgOH udah berkali-kali lah, bisa lah ya MgOH mah. Ini yang nomor 3, lihat. Kelarutan dari AgIO3 adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Berarti si S-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Yang ditanyakan adalah KSP. AgIO3, panah bolak-balik dibuka, jadi Ag plus ditambah IO3-. Kalau AgIO3-nya S, berarti kan koefisiennya sama semua ya, SS. KSP-nya dibuka oleh kita, rumusnya adalah konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi IO3- dikali S dikali S. S-nya kan diketahui di soal 2 kali 10 pangkat minus 6. Berarti KSP-nya langsung saja 2 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Jawabannya 4 kali 10 pangkat minus 12. Ini kalau yang koefisiennya masih 1, 1, 1 ya. Jadi masih gampang. Bisa ya? Ini ada kelarutan itu sebenarnya ada yang namanya kelarutan atau molar kelarutan yang kita pakai dari awal itu mol per liter, tapi ada juga yang kelarutan gram per liter. Gampang aja sebenarnya. Kalau dapat mol per liter ya molnya tinggal kalian ubah aja dari gram. Kalau dari gram per liter ya gramnya tinggal kalian ubah aja jadi mol. Oke? Ini kalau ada 2 tipe pertanyaannya. Kalau diketahuinya S, yang pertama tuh yang biru. Kalau diketahuinya S, gimana cara dapat KSP sampai ke belakang? S-nya itu adalah molar solubility. Molar solubility kita dapat konsentrasi kation, anionnya masing-masing, makanya dapat KSP. Kalau diketahuinya KSP, konsentrasi tinggal dibalik aja. Kita bisa dapat nilai S-nya. Asal kalian bisa mengionkan, kalian bisa menurunkan rumus KSP, kalian tidak lupa bahwa koefisien itu menentukan konsentrasi kation dan anion. Jangan mentang-mentang koefisiennya 3, kalian lupa, dikalikan 3, langsung saja pangkat 3, salah ya. Harusnya 1 misalkan koefisiennya, konsentrasinya 1 misalkan. Kalau jadi kationnya jadi 3 koefisiennya. Berarti kan 3 harusnya ya, 3 pangkat 3. Tapi kalian lupa mengalihkan 3, jadi 1 pangkat 3, jelas berbeda ya. 1 yang kalian jawab, ternyata yang benarnya harusnya 3 pangkat 3. Jadi, koefisien itu harus lebih dulu dikalikan sebelum kalian pangkatkan. Ini contohnya soalnya. Ini nih yang koefisiennya bukan 1 nih. Ag3PO4. Diketahui masanya sekian, volumenya sekian. Ag3PO4 kalian buka dulu panah bolak-balik jadi 3 Ag plus PO4 3- ya. Kalau misalkan Ag3PO4-nya S, kelarutannya maka Ag plus jadi 3S. PO4 3- jadi S. Sekarang kita cari dulu kelarutan Ag3PO4-nya, mol per liter. Diketahui massa, tinggal dibagi MR, tinggal dibagi volume harus diubah ke liter ya. Dapat kelarutannya 1,5 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter.
Dari situ, kalian turunkan saja KSP-nya, rumusnya kan AG3 plus, konsentrasi AG plus pangkat 3 dikalikan konsentrasi PO4 3 min. AG3 plusnya apa? 3S pangkat 3 dikalikan S, dapat rumusnya adalah 27S pangkat 4. S-nya diketahui di atas, tinggal dimasukkan ke rumus sama dengan 1,4 kali 10 pangkat minus 18. Bisa ya? Halo, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut lagi. Kalau yang ini kan diketahui S-nya, kita nyari KSP. Tapi kalau yang ini diketahui KSP, kita nyari S. Tinggal dibalik aja sama MgOH 2 kalinya, KSP-nya katanya sekian. Ditanyakan adalah kelarutan molarnya, berarti S-nya. Kalian buka MgOH 2 kalinya, panah bolak-balik jadi Mg2 plus 2OH min. Kalau MgOH-nya adalah S, maka Mg2 plusnya S, satu koefisien. Tapi kalau OH minnya koefisiennya 2, Sabila matikan dulu mic-nya boleh? Berarti 2OH minnya adalah 2S. Berarti KSP-nya konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH 2 min. KSP-nya diketahui sama dengan Mg2 plus kan S tadi ya. OH min adalah 2S. Berarti rumusnya adalah 4S pangkat 3. Berarti S-nya langsung saja dibuka, matematikanya turunkan, kalkulator dipakai, jawabannya 5,4 kali 10 pangkat minus 4. Saya, kalau kelarutan yang ditanyakan KSP bagaimana, kalau yang diketahui KSP, kalau ditanyakan kelarutan bagaimana? Bisa ya? Harus teliti jawabannya. Boleh lanjut? Lanjut, Bu. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Kalau ini yang ditanyakan kelarutan harus dari gram per liter. Langkah pertama, KSP pasti diketahui di soal. KSP kita dapat, ionisasi kita buka, turunkan rumus KSP-nya adalah dapat S kuadrat ya. Berarti S adalah akar 2 dari KSP. Akar dari 1,6 kali 10 pangkat minus 10. Jawabannya adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Ini adalah kelarutan molar, artinya mol per liter. Yang ditanya apa? Gram per liter. Berarti mol ini harus kalian ubah jadi gram. Hingga rumusnya N sama dengan M per MR. Berarti kalau jadi gram, M sama dengan N kali MR. Berarti tinggal aja langsung dikalikan MR-nya. Dapat jawaban akhirnya 1,9 kali 10 pangkat minus 3 gram per liter. Bisa ya? Bisa, Bu. S itu kalau nggak ditanyakannya dalam apa, berarti dia mol per liter. Tapi kalau ada khususnya harus dalam gram per liter, berarti kalian tinggal ubah aja. Ini hubungan QSP dengan KSP. Ini ada soalnya di sebelah kiri. Hati-hati kalau QSP itu yang dipakai adalah konsentrasi awal. Tapi kalau KSP adalah konsentrasi kesetimbangan. Rumusnya tetap sama. Nyari QSP, nyari KSP sama. Ini yang diketahui adalah, lihat itu yang Ca2 plusnya 0 itu maksudnya mula-mula ya, yang ada 0-0-nya. Adalah 1,0 kali 10 pangkat minus 9. KSP-nya diketahui di soal. Yang ditanyakan apakah larutan mengendap. Berarti langkah kalian yang pertama cari adalah QSP. QSP-nya sama kayak rumus KSP. 3 Ca2 plus pangkat 3 dikalikan konsentrasi PO4 3 min pangkat 2. Masing-masing dipangkatkan 3 dikali pangkat 2 berarti sama dengan 1,0 kali 10 pangkat minus 9 pangkat 5. Berarti QSP-nya kita dapat 1,0 kali 10 pangkat minus 45. Tinggal bandingkan saja dengan KSP. Ternyata nilai QSP lebih kecil daripada KSP. Artinya larutan tidak mengendap.
Kalau sama dengan tadi apa? Larutan tepat jenuh. Belum ada endapan ya kalau tepat jenuh. Tapi kalau lebih besar, KSP lebih besar daripada KSP, larutan mengendap. Bisa? Bisa, Bu. Bu, Ya. Kenapa Atala tadi mau tanyakan? Nggak ada? Ini contoh lainnya, silakan dipelajari saja sendiri. Ini efek ion senama. Pokoknya kalau ada ion senama di larutan garam tersebut, dia akan menurunkan kelarutan garam. Berapakah kelarutan molar AgBr dalam air murni plus yang A-nya yang ditanyakan, yang B-nya adalah dalam 0,001 molar NaBr. Sebentar lagi ya, sabar. Misalkan yang A, Bu, AgBr. mau nanya yang tadi, Iya, Bu. iya. Kenapa? Yang tadi kan kalau yang QSP itu yang ditanya yang dicari konsentrasi awal ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau KSP kesetimbangan. Mm-mm. Oh Pasti iya, Bu. salah Makasih satunya, ya, Bu. ya, pasti salah satunya diketahui itu. Kalian tidak mencari dua-duanya. Yang harus difokuskan adalah bagaimana hubungannya, apakah lebih kecil sama dengan atau lebih besar ya. Iya, Bu. Sip. Ini yang pertama, kita cari dulu berapakah kelarutan molar AgBr dalam air murni yang A ya. Lihatnya yang sebelah kiri. AgBr solid, panah bolak-balik jadi Ag plus aquos plus Br min aquos. KSP-nya diketahui pasti. Di soalnya nggak lengkap, tapi diketahui 7,7 kali 10 pangkat minus 3. Rumus KSP-nya gimana? Kalau AgBr-nya S, berarti Ag-nya S, Br-nya adalah S. Reza, silahkan matikan mic-nya. Berarti KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Br min. Sama dengan S dikali S atau S kuadrat. Berarti S-nya adalah akar dari 7,7 kali 10 pangkat minus 13 adalah 8,8 kali 10 pangkat minus 7. Yang A aman ya. Kayak soal biasa latihan kalau yang A. Yang B sekarang. Ada ion senama? Ada. AgBr itu ada Br minus. NaBr-nya ada Br minus. Berarti efek ion senama NaBr ini akan menurunkan kelarutan AgBr. Atau S-nya pasti akan mengecil. Cek. NaBr kita buka. Na plus plus Br min. Berarti NaBr-nya 0,001, Br-nya pun sama 0,001. Koefisiennya kan 1, 1, 1 ya. Terus kita buka kembali AgBr. AgBr panah bolak-balik Ag plus dikali Br min. KSP-nya diketahui tadi 7,7 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Br min. Ag plusnya konsentrasinya adalah S, karena belum diketahui ya. Tapi kalau Br, karena dia ada ion senama, berarti Br itu ada dari NaBr juga. NaBr-nya adalah 0,001. Jadi Br-nya konsentrasinya adalah bukan S lagi, melainkan 0,001 plus S. S-nya lihat, balik ke A. 8,8 kali 10 pangkat minus 7, kalau ditambahkan 0,001 tidak ada pengaruh apapun. Makanya BR-nya dianggap 0,001. Makanya rumus KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus dikalikan konsentrasi Br min. Ag plusnya adalah S, Br minusnya adalah 0,001. S-nya didapat adalah 7,7 kali 10 pangkat minus 7. Bandingin dengan nilai A. Lebih kecil? Iya. Berarti benar, efek ion senama menurunkan kelarutan. Kalau belum mengerti, silahkan dipelajari soal yang ini. Katanya BaSO4, KSP-nya diketahui, yang ditanyakan A, kelarutan dalam air itu rumusnya biasa aja ya. Yang B, kelarutan dalam Na2SO4, ada ion senama, ada apa? SO4 2 min. Berarti nanti konsentrasi SO4 2 min dalam BaSO4 itu adalah konsentrasi yang dari Na2SO4. Ya.
Kelarutannya lihat, yang A jawabannya 10 pangkat minus 5, yang B jawabannya 1,1 kali 10 pangkat minus 9. Bahwa benar efek ion senama menyebabkan penurunan kelarutan. Silakan dipelajari mandiri aja, di situ udah cukup jelas kok. Bisa ya? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Silakan. Di layar ada apa? Waduh, Bu. Minggu lalu kan kita tidak tugas ya. Minggu ini jadi ada tugas. Apa itu? Oke. Layar saya benar ya, Bu. Matikan dulu mic-nya semua sebentar, saya kasih Sarapan, pengumuman. guys. Rizky, matikan dulu mic-nya. Oke, ada tugas 4 soal. Ini ngebahas dari awal sampai akhir, mencakup ini. Kalau kalian bisa mengerjakan sendiri, berarti kuis atau UAS yang muncul tentang KSP itu kalian bisa jawab. Kalau kalian paham. Ketentuannya ingat, kalau saya kasih soal, 3 hari kemudian itu adalah batas maksimal pengumpulan soal ke email yang pinafrima20@gmail.com. Bukan email ITERA saya, melainkan email pribadi Gmail saya untuk tugas. Kalian silahkan kirim dari situ. Lebih dari 3 hari tidak akan saya periksa, tidak akan saya nilai. Bisa ya? Kasih nama, kasih NIM di soalnya, di jawaban kalian, lalu emailkan ke saya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang KSP? Insya Allah paham, Bu. Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, kalau Iya, Bu. sejauh ini belum ada, tugas berarti aman ya. Silahkan dikerjakan. Nanti kayaknya Bu waktu ngerjain tugasnya mulai ada. Kalau nggak tahu nanya, Bu. Boleh, tanya temennya boleh, tanya saya boleh. Baik, Bu. Saya sudahkan dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Bisa join. Boy, Ibunya udah pergi ya?